David. Halo. 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 Siapa sih ini ngomong dong? Tamara. David. Aduh, udah dibilangin. Saya akan berusaha untuk nemuin kamu. Tapi jangan ganggu saya dong. Saya mau istirahat, saya capek. Kamu? Kan saya sudah bilang, Pak. Bapak harus naik taksi. Tadi, waktu kamu pergi, saya disamperin jambret. Semua yang kamu kasih diambil. Bapak jangan bohong, Pak. Uangnya pasti Bapak sudah habiskan untuk minum lagi. Pak, dengar Pak ya. Bapak ingin hidup lebih lama lagi kan, Pak? Saya ingin hidup lebih lama daripada yang kamu bayangkan. Saya ingin lihat putri saya punya keluarga bahagia. Oh, sudah, yuk, saya antar ya, Pak ya. Selamat malam. Malam, Pak. Ada apa ini? Orang ini mabuk. Baru saja ada mobil ingin menyambar dia, Pak. Jadi sekarang saya ingin mengantar dia pulang. Anda kenal sama dia? Ya iya dong, Pak. Saya kan calon mertuanya. Silakan kalau begitu. Iya. Terima kasih, Pak. Ya, selamat malam. Kamu nggak rugi nganterin saya. Nanti saya kenalin kamu sama Tamara. Bapak jangan mikirin saya. Lebih baik Bapak pikirkan diri Bapak sendiri. Bapak beruntung karena Tuhan masih mau menyelamatkan nyawa Bapak. Tapi kalau Bapak lakukan lagi, saya rasa nyawa Bapak pasti tidak akan selamat kalau Bapak mabuk di muka umum. Lebih baik Bapak renungkan perbuatan Bapak yang sepertinya Bapak kurang mensyukuri karunia Tuhan. Ya. Saya turun di sini saja. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Boleh saya tanya sesuatu? Silakan, Pak.
Sebetulnya saya sudah tidak mabok, cuman sedikit pusing. Bapak mau tanya apa? Apa sih pendapat kamu tentang diri saya ini? Boleh saya berterus terang, Pak? Manusia kadang-kadang banyak melakukan kebodohan. Mereka putus asa, lemah, dendam, dan membiarkan kebencian merenggut batinnya. Sampai manusia itu sendiri membenci dirinya. Dan menurut saya, begitulah Anda, Pak. Kok kamu tahu banyak mengenai diri saya? Padahal kan kita baru beberapa jam yang lalu ketemu. Pak, setiap orang yang bertemu dengan Bapak pasti berpendapat sama dengan saya. Sudah malam. Bapak pulang ya, istirahat. Permisi, Pak. Terima kasih loh, kamu sudah mau mengantarkan saya yang bodoh ini. Bapak tidak bodoh. Bapak hanya memerlukan waktu untuk semangat hidup. Permisi, Pak. Hati-hati ya. Bapak istirahat ya. Permisi, Pak. Mat. Bu, kenapa, Bu? Ada apa, Bu? Hah? Ibu sedih. Sedih? Sedih kenapa? Nah, Ferry kan nggak pernah bikin salah. Tetapi kok Bapak tega-teganya ngusir. Ibu kata siapa? Dari Bapak Sukoco. Dia yang lapor sama ibu. Mereka teh girang, senang, malah rencana teh mau bikin syukuran pakai bubur merah bubur putih. Kalau Mas Ferry pergi dari sini, begitu Mas. Buni kan juga nggak pernah bisa mengerti mengapa mereka tidak mau menerima kehadiran Ferry di rumah ini. Bu, Ibu jangan nangis terus dong. Saya malah merasa beruntung, Bu, karena Papa mengirim saya keluar kota. Setidak-tidaknya saya bisa lebih banyak lagi belajar tentang kehidupan, Bu. Nah, Ferry, nggak perlu berbohong sama Bu Niken. Bu, saya nggak bohong sama Ibu. Ibu ingat waktu saya masih kecil, Ibu pernah bilang apa? Ibu bilang kalau Tuhan ingin menguji kita, Dia akan memberikan minuman yang pahit dan yang manis. Dan kita sebagai manusia akan pertama kali minum yang pahit-pahit dulu. Setelah itu baru kita minum yang manis-manis. Ibu ingat kan? Waktu itu Ibu bohong. Buni kan sengaja ngomong begitu supaya
supaya kamu nggak sedih kalau dikejemin sama Bu Linda, nak. Bu, meskipun pada waktu itu ibu bohong, tapi kenyataannya, begitu saya sudah besar, saya bisa melihat ternyata omongan ibu itu benar. Tapi ibu tetap sedih melihat kenyataan yang pahit seperti ini. Untuk apa ibu sedih? Kesedihan itu tidak ada untungnya, malah bisa merusak batin ibu sendiri. Ibu nggak kuat, nak. Ibu nggak bisa ngelihat kamu dijahatin sama orang lain. Ibu sudah coba ngomong sama Pak Anggoro supaya kamu nggak jadi pergi, tapi malah ibu diusir. Ibu disuruh pergi sama kamu. Bu, ibu jangan nangis lagi ya, Bu ya. Emangnya ibu nggak mau pergi dengan saya? Bagaimana ibu nggak sedih, nak? Pak Anggoro mengusir kita. Kasar sekali. Sepertinya dia nggak punya perasaan. Bu, ibu percaya sama Tuhan kan? Kalau ibu percaya sama Tuhan, ibu berdoa, minta padanya supaya kita berdua diberi kekuatan. Ya. Mbak, si anak sialan itu sudah pulang. Dia sedang ngomong sama si Niken. Hah? Ya betul. Tuh, jadi. Ferry. Sini, sayang. Mama mau bicara sebentar sama kamu. Sini dong. Hai Fer. Fer, maafkan Om atas kejadian tadi siang di kantor. Gak apa-apa. Bagi Om apa-apa. Soalnya Fer, Om ini adalah saudara kandung almarhumah ibumu. Satu-satunya saudara atau yang sedarah sama Om itu cuma kamu. Iya. Iya, Fer. Tante sama Om kaget sekali waktu dengar kabar kamu akan ditugaskan keluar kota. Fer, kenapa kamu tidak menolak waktu papamu menugaskan kamu? Tolak dong. Dek Koco, Dek Yanti, Ferry ini orangnya tidak egois. Dari dulu saya tahu. Kalau memang dia cuma memikirkan dirinya sendiri, dia pasti tidak akan mau pergi. Iya kan, Fer? Ferry, Mama juga yakin kamu punya niat baik untuk pergi. Karena kamu pasti mau menolong Rudy supaya Rudy bisa lebih bertanggung jawab lagi dan tidak terlalu bergantung pada kerja keras kamu. Ferry, tunggu. Saya belum selesai bicara. Rudy sudah tahu kamu pergi. Saya mau mencoba menghubungi Rudy. Tapi bagaimana kalau dia nanti? Terus gimana dong kalau ternyata nanti Nak Rudy nggak membiarkan kamu berangkat? Dek Koco, Dek Yanti, saya tahu sekali bahwa Ferry tidak akan pernah merubah keputusannya. Walaupun pahit, saya yakin kamu pasti akan meninggalkan Rudy. Kalau begitu begini, Fer. Kamu harus bisa bersandiwara. Kamu harus bisa meyakinkan bahwa kepergian kamu itu untuk kepentingan Rudy. Pasti saya bisa bersandiwara. Karena saya sudah banyak belajar dari Om dan Tante. Dengan sandiwara Om dan Tante membuat Mama tidak pernah mencintai saya. Ma, saya tidak pernah mengenal ibu saya. Tapi saya berharap Mama bisa mencintai saya seperti anak Mama sendiri.
Kamu mau kemana, Fer? Saya akan pergi ke tempat di mana saya tidak akan menjadi bemper kamu lagi. Saya sehat fisik dan mental. Keputusan saya sudah bulat, Ruth. Mulai sekarang, kita akan menjalani hidup kita masing-masing. Oke. Kalau ini cuma gara-gara saya tadi bolos ke kantor jam makan siang, saya minta maaf. Saya melakukan ini untuk menemukan jati diri saya. Dan juga membuat kamu bisa menemukan jati diri kamu sendiri. Kita tidak akan maju, Ruth, kalau kita selalu seperti anak kembar Siam saja. Ini sebenarnya ada apa? Coba tolong kamu jelasin ke saya dong, kenapa? Bukannya saya sudah bilang sama kamu, Ruth? Pasti ada alasan lain, kalau nggak mungkin kamu semendadak ini, Ferry. Tidak ada alasan lain. Saya sengaja mendadak untuk memberikan shock terapi buat kamu. Saya kenal sekali sama kamu, Ferry. Pasti ada yang ngomongin aneh tentang kamu. Ya. Sejak saya kecil, saya selalu mendengar yang aneh-aneh. Dan sampai sekarang, sesuatu yang aneh sudah bukan menjadi aneh lagi buat saya. Ini benar-benar shock terapi buat kamu, Ruth. Dan kamu harus belajar lebih serius lagi. Supaya kamu bisa mandiri. Dan kamu bisa menjadi penerus bagi perusahaan Papa yang Papa sudah rintis. Ferry, kamu tahu satu hal? Apa? Saya tidak percaya sama kamu. Apa selama ini saya pernah bohong sama kamu, Ruth? Sebelumnya memang kamu belum pernah bohong sama saya, tapi kali ini saya yakin kamu pasti bohong sama saya. Ferry, saya akan cari kebenaran. Kebenaran apa yang kamu cari? Alasan Ferry pergi mendadak, Pak. Kok malah tanya apa-apa? Tanya dong sama dia. Ferry nggak mau terus terang sama saya. Iya. Kamu yang begitu dekat sama dia aja nggak tahu alasannya. Sekarang kamu paksa Papa untuk tahu. Kamu kira Papa ini siapa? Paranormal? Bukannya saya bilang Ibu Niken itu paranormal. Tapi kan selama ini Ferry lebih dekat sama Bu Niken. Sebenarnya ada apa sih dengan Ferry? Narudi kan tahu ya, sifatnya Nak Ferry itu begitu. Saban ada persoalan, dia malah diam. Narudi sendiri pernah bilang sama Bu Niken, Nak Ferry itu kan kayak seniman, sering ngelamun sendirian. Heh, nonton apa tidur? Suka-suka dong. Sir deh. Aduh, soknya. Itu telepon bunyi, ayo kamu angkat ya. Biarin aja, kan di kamar ibu juga ada telepon. Bukan, telepon tuh di kamar ibu sering dimatikan. Kamu yang angkat biar majikan kita nggak keganggu tidurnya. Cerewet. Angkat. Halo, malam. Apa sih ini tempat tinggal Non Tamara? Iya betul. Tolong Bu ya, saya mau bicara sama Non Tamara, penting sekali. Siapa yang nelfon malam-malam begini? Nggak tahu, Bu. Halo? Anda tidak pernah belajar sopan santun ya? Masa nelfon orang malam-malam begini? Tamara sudah tidur. Selamat malam Bu. Saya Adam Bu, kakek Gita.
Dita malam ini juga mau dioperasi, Bu. Kalau tidak didampingin sama Tamara, dia betul-betul tidak mau dioperasi, Bu. Tolonglah saya, Bu. Saya ikut prihatin dengan penyakitnya Gita, Pak. Tapi saya rasa Tamara tidak bisa menolong. Dia itu kan bukan dokter. Lagi pula Tamara besok dia ada... Mama, aku aja deh ngomong. Halo, iya ini saya Tamara. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Kita, Non Tamara, cucu saya itu, ini malam mau dioperasi. Ini malam juga. Kalau nggak Non Tamara datang mendampingi dia, cucu saya tidak bakal mau dioperasi, Non Tamara. Please, tolong datang ke rumah sakit untuk dampingin cucu saya. Iya, saya ke sana. Betul? Iya, saya ke sana. Perlu saya kirim sopir saya, Non, untuk menjemput Nona? Nggak usah dijemput. Iya, Pak. Iya. Kamu ke rumah sakit sekarang? Kita mau dioperasi, Ma. Mama tahu. Tapi kamu ini bisa bikin apa? Kamu ini kan bukan dokter. Mama, kita nggak mau dioperasi kalau aku nggak datang nemenin dia. Apa kamu sudah tidak waras? Besok kan kamu ada show. Masa malam ini kamu mau bergadang di rumah sakit? Laura, kamu kan pernah bilang kalau Pak Adam itu orang kaya. Dan suatu hari kamu berniat menggaetnya kan? Kenapa tidak mulai dari sekarang kamu menanam budi kebaikan? Tapi kan besok Tamara ada show, Ma. Dan itu jelas-jelas berarti uang. Tapi kelihatannya Tamara tidak sependapat dengan kamu. Yang hidup ini hanya diukur dengan uang saja. Tamara tuh tahu apa sih, Ma? Ya, Mama nggak tahu apa yang kamu tahu. Tapi Mama mengingatkan kamu. Kalau cinta yang berlebihan terhadap apapun, apalagi terhadap uang, itu tidak baik. Karena cinta itu akan membuat jiwa kita tertekan. Jiwa bisa rusak oleh keserakahan dan nafsu. Apabila kita membiarkan akal kita kalah dalam pertempuran batin. Kenapa tidak kita biarkan kasih sayang datang sebagai juru damai yang bisa membawa ketentraman bagi hati kita. Tunggu kita sampai kita selesai operasi, Tante Tamara. Aku akan tunggu sampai kamu benar-benar sembuh, sayang. Aku pengen lihat kamu senyum lagi, ya? Nanti kalau kita sudah sembuh, kita pergi ke tempat yang dulu pernah diajak Mama waktu kita masih kecil, ya Tante Tamara. Pokoknya kamu sembuh dulu. Aku akan terus berdoa supaya kamu cepat sembuh ya sayang. Terima kasih Tante Tamara. Udah yuk. Ya. Saya sebagai kakeknya Non Gita, saya harus bagaimana ya cara mengucapkan terima kasih pada Non? Bapak nggak usah terima kasih sama saya, karena buat saya mendapatkan kasih sayang dari seorang adik yang belum pernah saya dapatkan sangat berarti dalam hidup saya, Pak. Terima kasih ya Non. Terima kasih atas kedatangannya semalam.
Rudi, kenapa kamu jadi begini, Ruth? Hah? Saya pergi bukannya untuk perang. Anggap saja saya pergi berangkat kuliah ke luar negeri. Saya semakin gak kenal kamu, Ferry. Ferry yang dulu selalu menyayangi saya. Sejak saya kecil, selalu melindungi saya. Kenapa kamu begitu senang dengan perpisahan ini, Ferry? Justru saya mulai tidak mengenal kamu, Ruth. Kamu yang selalu gembira, yang selalu membuat tingkah yang menjengkelkan. Kenapa sekarang tahu-tahu kamu menjadi cengeng begini? Hah? Rudy, dengar. Kepergian saya tidak akan mengurangi kasih sayang saya sama kamu. Lagian, siapa yang bilang kalau sekarang ini perpisahan? Toh kita bisa akan selalu berhubungan, ya. Ferry, apa yang bisa saya lakukan untuk menggagalkan kepergian kamu, Ferry? Tidak ada, Ruth. Ya, Mat. Den, taksinya udah datang, Den. Suruh tunggu sebentar ya, Mat ya. Iya. Barang-barangnya saya bawa sekalian ya, Den ya. Biar saya yang bawa, Mat. Iya, baik, Den. Makasih, Mat ya. Saya. Rudy, saya akan bilang sama Bu Niken supaya dia siap-siap. Sekalian saya ingin pamit sama Papa dan Mama. Saya berangkat ya. Sudah, kamu jangan sedih gitu ya. Pasti ada yang memaksa dia untuk pergi. Apa yang bisa saya lakukan tentang kamu, Ferry? Apa yang bisa saya lakukan kalau kamu jauh dari saya? Papa. 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 Saya mau minta doa restu, Pak. Sekarang saya mau berangkat. Terima kasih atas kesempatan yang Papa berikan pada saya untuk mengembangkan diri. Saya berusaha untuk tidak mengecewakan Papa. Mama sudah bangun, Pak? Saya nggak tahu. Saya udah lama di sini.
Ini Ferry, Ma. Masuk aja. Ma. Mama. Saya pergi, Ma. Saya sayang sama Mama. Dan selalu sayang sama Mama. Selamat tinggal, Ma. Saya akan selalu kangen sama Bu Niken. Titip Ferry ya. Tolong Ibu jagain dia. Unikan ini hanya manusia biasa, Nak. Mana bisa menjaga Nak Ferry terus-menerus. Tapi kamu kan adiknya. Berdoa sama Tuhan ya. Mohon supaya Tuhan melindungi Nak Ferry. Kasihan dia soalnya. Jaga diri kamu baik-baik ya. Selamat tinggal. Kamu juga, Ferry.
Thank you.